Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Keduanya sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Ciawi Asih, Dewan Guru SDN 1 Ciawi Asih. Perkenankan, saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan atau program di SDN 1 Ciawi Asih. Next. Ini identitas ibu ya anak-anak. Identitas ibu. Bapak ibu dulu. Lanjut. Nah, ini kegiatan orientasi ASN P3K. Latar belakangnya tugas dan pembekalan orientasi ASN P3K ini bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang harus diketahui oleh P3K. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan yang keempat, menyusun rencana kerja atau P3K. Agamis yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Ciawi Asih. Yang pertama, menjaring dan mengadakan pembinaan kepada calon siswa. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai tuntunan program pembelajaran. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama, visinya. Jadi SDN 1 Ciawi Asih memiliki visi. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, terampil, dan disiplin, serta berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Selanjutnya, misi sekolah kita yaitu melaksanakan segala kegiatan-kegiatan sehingga dapat menjadikan siswa yang cerdas, berilmu, berakhlak mulia dengan cara melaksanakan pembiasaan kalau sebelum proses pembelajaran. Selanjutnya, mengoptimalkan pelaksanaan KBM. 3. Mengikuti kegiatan lomba-lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten, dan nasional. 4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler
Di SD kita sudah berjalan ekstrakurikuler, yaitu pramuka salah satunya, dan sholat itu program ya, sholat berjamaah sepulang sekolah. Yang kelima melaksanakan pengayaan, ini bagi siswa kelas 6. Nah, ini tenaga pendidik SDN 1 Ciawi Asih. Ada Bapak dan Ibu guru. Rencana kerjanya ada 3 isu yang akan saya laksanakan atau akan dilaksanakan di SDN 1 Ciawi Asih. Isu yang pertama, kurangnya minat membaca Al-Quran di SDN 1 Ciawi Asih. Isu yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal bacaan Al-Quran, yaitu juz yang ke-30 dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Naba. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam melafalkan bacaan sholat. Ada beberapa siswa yang masih ada kesalahan sedikit ketika melaksanakan atau melafalkan bacaan sholat. Dan isu yang diangkat yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal bacaan Al-Quran. Sehingga saya mengambil judul peningkatan kemampuan siswa dalam menghafal bacaan Al-Quran di SDN 1 Ciawi Asih melalui gerakan Senang Menghafal Al-Quran atau disingkatnya GSMA. Gerakan Senang Menghafal Al-Quran. Strategi mengenai latar belakang masalah. Solusi yang ke-1 yaitu menyediakan buku Iqra, Juz Amma, dan Al-Quran. Yang kedua, membiasakan baca surat-surat pendek sebelum proses pembelajaran. Solusi yang kedua, membiasakan hafalan Al-Quran setelah proses pembelajaran. Jadi rencananya program hafalan ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Yang kedua, mengikut sertakan siswa lomba tahfidz di kecamatan, yang biasa kita kirim peserta setahun sekali, yaitu ketika ada lomba di kecamatan. Solusi yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghafal bacaan sholat dengan dibimbing oleh guru. Membiasakan siswa sholat zuhur berjamaah dengan menjadi imam secara bergiliran. Alhamdulillah ini sudah berjalan dari dimulai kelas 4, 5, dan 6. Matrik perwujudan rencana aksi. Nama kegiatannya yang pertama, menerapkan budaya baca Al-Quran sebelum KBM. Tujuan kinerjanya yaitu siswa atau peserta didik. Indikator pencapaiannya menciptakan peserta didik yang gemar atau suka membaca Al-Quran. Kegiatan yang kedua yaitu menerapkan budaya menghafal Al-Quran. Tujuannya sama siswa. Indikator pencapaiannya yaitu menciptakan peserta didik yang gemar menghafal Al-Quran. Yang ketiga, kegiatannya membiasakan sholat zuhur berjamaah. Tujuan kinerjanya masih siswa. Indikator pencapaiannya yaitu membiasakan peserta didik agar selalu menjaga sholat 5 waktu. Dampak jika isu tidak terselesaikan, yaitu prestasi belajar anak akan menurun
Siswa yang minatnya berkurang akan menunjukkan kesulitan dalam menghafal bacaan Al-Quran. Tujuannya dari rencana aksi ini yaitu siswa menjadi pandai menghafal. Yang kedua, membuat siswa lebih rajin menghafal. 3. Menanamkan sifat jujur dan disiplin. Yang keempat, mempertajam kemampuan siswa dalam hal menghafal Al-Quran yaitu juz 30. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu judul yang akan diangkat yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam menghafal bacaan Al-Quran di SDN 1 Ciawi Asih melalui gerakan senang menghafal Al-Quran atau kalau disingkat GSMA, gerakan senang menghafal Al-Quran. Rencana kerja P3K menganalisis kebutuhan dan minat menghafal siswa di SDN 1 Ciawi Asih, membuat jadwal pelaksanaan gerakan senang menghafal Al-Quran, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat menghafal siswa, memfasilitasi rekan sejawat dalam implementasi gerakan senang menghafal Al-Quran, melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan, yaitu dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelas 6. Kesimpulan yang semulanya yaitu dari hasil pemetaan minat menghafal peserta didik oleh observer, pendidik dan warga sekolah, maka kegiatan gerakan senang menghafal Al-Quran di SDN 1 Ciawi Asih diharapkan dapat meningkatkan minat menghafal peserta didik, sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Kegiatan ini selaras dengan visi SDN 1 Ciawi Asih, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, terampil, dan disiplin, serta berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Manfaatnya bagi ASN: meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi satuan kerja, manfaatnya dengan adanya optimalisasi pembelajaran yang berdiferensiasi diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga prestasi siswa lebih meningkat. Yang kedua, terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan saat menghafal bacaan Al-Quran, yaitu juz 30. Bagi masyarakat, manfaatnya salah satunya yaitu terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan poin plus
dari masyarakat terhadap prestasi belajar putra-putrinya, terutama dalam hal menghafal bacaan Al-Quran yang meningkat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Ciawi Asih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kebaikan bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you're mine, and I thank you for being